Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan mendatangi kediaman korban tewas penyerangan anggota TNI di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pangdam menyampaikan duka cita dan permohonan maaf kepada keluarga korban. Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan menyampaikan langsung permohonan maaf kepada keluarga korban. Korban merupakan salah satu tokoh masyarakat yang tewas saat terjadi penyerangan oleh anggota TNI ke Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru pada Jumat lalu. Di depan keluarga korban, Pangdam berjanji akan mengusut tuntas kasus penyerangan itu. Dan sudah menjamin itu semuanya. Ya. Kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon kejadian ini bisa dimaklumi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Walaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap menghadapi usaha. Saya ikhlas. Pasca penyerangan anggota TNI ke Desa Selamat, warga desa mendatangi markas Batalion Artileri Medan 2 105 Cilap Sumagan. Mereka meminta TNI bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan satu orang warga. Jumlah warga juga menjadi korban luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kelewangan sama truk seluret. Ada berapa masing? Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa yang buka pintu, cek. Tanpa tanya. Silakan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Mereka adalah pembunuh, bukan pelindung. Maka pecat aja. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Yulia Kezia di Medan, Sumatera Utara. Yulia, untuk saat ini berapa korban yang mengalami luka-luka dalam insiden penyerangan TNI pada Jumat lalu? Ya baik Juno dan juga saudara, selamat siang. Pasca terjadinya penganiayaan terhadap warga di Desa Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang ini, informasi yang kami dapatkan dari Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan, ada sekitar 8 orang korban yang mengalami luka-luka akibat insiden ini dan juga 1 orang korban yang meninggal dunia, yaitu Raden Barus. Dan juga saudara, dapat kami sampaikan untuk informasi yang kami dapatkan dari Letnan Kolonel Muhammad Hasan yang kemarin sudah datang ke lokasi kejadian dan meminta maaf kepada korban yang menjadi dampak dari insiden ini. Dikatakan bahwasannya akan mengusut kasus ini secara tuntas. Dan untuk 8 orang korban ini, saudara, informasi kondisi terkininya saat ini sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Sembiring ke Rumah Sakit Putri Hijau untuk menjalani pengobatan medis secara intensif. Seperti itu, Juno. Ya Yulia, untuk saat ini seperti apa sebenarnya kronologi kejadian insiden ini bisa terjadi, terutama di Deli Serdang? Baik Juno, terkait kronologis dari insiden ini, informasi yang kami dapatkan dari warga pada Jumat malam kemarin dikatakan bahwasannya sekelompok pria berambut cepak dan juga berbadan kekar datang ke Desa Selamat untuk diduga untuk mencari seseorang. Namun dikarenakan tidak berhasil menemukan orang tersebut, maka oknum tersebut melakukan penganiayaan terhadap sejumlah warga yang ada di Desa Selamat tersebut hingga mengakibatkan ada 8 orang mengalami luka-luka dan juga 1 orang meninggal dunia. Dan untuk saat ini memang Juno, kasus ini masih dalam proses penyelidikan dari Kodam 1 Bukit Barisan. Oke, untuk saat ini apa saja informasi terkait dengan penyelidikan dari pihak TNI terhadap oknum TNI yang terlibat dalam kasus penyerangan di Deli Serdang? Informasi yang kami dapatkan untuk perkembangan dari penyelidikan ini, Juno, dapat kami sampaikan juga saudara, terkait kasus dari penganiayaan ini hingga saat ini kami juga masih menunggu bagaimana
update terakhir dari insiden ini, karena memang informasi yang kami dapat dari Bapenda untuk saat ini ada sekitar 33 oknum TNI yang sudah diperiksa. Dan terkait untuk motif dari kejadian ini, saat ini juga saudara masih dalam proses penyelidikan dari Kodam Bukit 1 Barisan. Sementara itu Juno, untuk perkembangan yang dapat kami sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara, kita akan bersama-sama terus memantau bagaimana nantinya proses dari kasus ini berlangsung. Seperti itu. Demikian dari Kota Medan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Yulia Kezia dari Medan, Sumatera Utara.